Pada kesempatan kali ini, penyampaian materi advokasi oleh sahabat Ahmad Yani SHI, mari disimak videonya sampai selesai. Mengingatkan kembali, sebelum lanjut videonya jangan lupa tekan subscribe. Istilah advokasi sangat lekat dengan istilah hukum. Menurut bahasa Belanda, advokat atau advocateur berarti pengacara atau pembela. Karenanya tidak heran jika advokasi sering diartikan sebagai kegiatan pembelaan kasus atau beracara di pengadilan. Next, lalu apa itu advokasi? 1. Johns Hopkins advokasi adalah usaha untuk memengaruhi kebijakan publik melalui bermacam-macam bentuk komunikasi persuasif. 2. Sastro advokasi adalah aktivitas yang berusaha untuk memberikan pertolongan kepada klien atau partner kerja agar bisa mencapai layanan yang sebelumnya telah ditolak. Selain itu, advokasi juga bisa memberikan ekspansi terhadap layanan yang dimaksud agar semakin banyak lagi orang yang bisa terwadahi. 3. Julie Stirling advokasi menurut Julie Stirling adalah serangkaian tindakan yang dilakukan secara bertahap atau berproses. Hal ini bertujuan untuk mempengaruhi orang lain dengan maksud mengubah kebijakan publik. Tindakan yang dilakukan tersebut sudah terorganisir maupun terarah sehingga lebih mudah tercapai. Next, secara umum, pengertian advokasi adalah suatu bentuk tindakan yang mengarah pada pembelaan, memberi dukungan, atau rekomendasi berupa dukungan aktif. Pendapat lain mengatakan, arti advokasi adalah suatu bentuk upaya untuk mempengaruhi kebijakan publik dengan melakukan berbagai macam pola komunikasi yang persuasif. Next, tujuan advokasi adalah yang pertama secara singkat tujuan dari advokasi untuk menciptakan perubahan. Para advokat menggunakan semua aspek advokasi untuk membangun bukti tentang apa yang perlu diubah dan bagaimana perubahan itu bisa terjadi, meningkatkan perhatian tentang masalah penting dan berikan suara kepada mereka yang terkena dampak, mempengaruhi orang-orang yang berkuasa untuk memberikan kepemimpinan, mengambil tindakan, dan menginvestasikan sumber daya, menciptakan perubahan positif menuju keadilan dan kesetaraan sosial yang lebih besar. Secara umum, bisa dikatakan bahwa advokasi bertujuan untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi antar orang maupun antar kelompok, sehingga kegiatan advokasi sangat berkaitan dengan hukum. Kesadaran masyarakat tentang pentingnya advokasi dan serangkaian hukum di dalamnya dapat membantu mengatasi permasalahan serius yang terjadi di lingkungan masyarakat. Next, jenis-jenis advokasi. Advokasi diri adalah advokasi yang dilakukan pada skala yang lokal bahkan sangat pribadi, jadi orang lain belum tentu tahu. Advokasi kasus adalah advokasi yang dilakukan untuk mendampingi perorangan atau kelompok yang belum bisa membela sendiri. Advokasi kelas adalah proses yang dilakukan untuk mendesak kebijakan publik dengan tujuan akhir yaitu terwujudnya perubahan sistematis. Dengan advokasi ini diharapkan mampu menciptakan kebijakan baru untuk menggantikan kebijakan yang tidak adil. Next, prinsip dalam advokasi, non-kekerasan, transparan, akuntabel, partisipatif dan berpusat ke masyarakat, memberdayakan, non-diskriminatif, gender balance, sadar risiko dan ancaman keamanan. Next, buat analisa awal. 1. Masalah. 2. Analisa awal. Next, bentuk lingkaran inti. Lingkar inti, orang-orang yang memiliki kesamaan visi dan tidak diragukan integritasnya, antara lain, aktivis serikat, tokoh masyarakat, jaringan terpercaya, DEL, berbagi peran dan tugas, koordinator, motivator, propagandis, analis, pencari data, penting untuk kuatkan korban. Next, kumpulkan data dan informasi. 1. Kronologi peristiwa. 2. Bentuk pelanggaran. 3. Pelaku. 4. Kerugian. 5. Pihak terkait lainnya. 6. Korban, kelompok rentan, orang tua, perempuan, anak, difabel. Tindakan. 7. Negara, pemerintah. Next, analisis data, menentukan akar masalah, melihat analisa hukum dan sosial, tujuan, sasaran, pemetaan aktor, SWOT, kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan, risiko. Next, bentuk sistem pertahanan. 1. Pertahanan. 2. Kriminalisasi. 3. Pecah belah. 4. Pengkhianatan. 5. Kekerasan. 6. Intimidasi. 7. Disusupi. Next, bangun jejaring NGO lokal, nasional, internasional, media, pemerintah, DPR, sesama korban, tokoh, ormas. Next, bangun basis pelibatan masyarakat, opini publik, posko, kegiatan bersama, kegiatan sosial, diskusi publik, pendidikan. Next, memilih langkah advokasi. A. Litigasi, menggunakan mekanisme hukum yang tersedia, laporan pidana, menggugat perdata, menggugat ke pengadilan, judicial review ke MA dan MK. B. Non-litigasi,
menggunakan mekanisme di luar saluran hukum formal yang tersedia, seperti korespondensi, surat menyurat, laporan ke lembaga yang berwenang, musyawarah, audiensi, petisi, unjuk rasa, konferensi pers, kampanye. Next, evaluasi dan rencana tindak lanjut. Advokasi merupakan proses yang tidak singkat, setiap rencana dan pelaksanaannya selalu ada plus dan nya, diperlukan evaluasi terus-menerus dan rencana tindak lanjut yang sesuai hasil evaluasi dan tepat sasaran. Next, menang atau kalah, sikapilah kemenangan dan kekalahan dengan bijaksana. Terkadang kita mendapatkan kesenangan semu, terkadang kita hanya kalah secara tertulis ataupun di depan hukum. Kabarkan setiap kemenangan, dokumentasikan dan bantulah teman-teman lain yang sedang berjuang. Kekalahan terkadang meruntuhkan moral kita, kemenangan tidak bisa langsung datang dengan sekali pertandingan. Mitigasi risiko jika mengalami kekalahan. Next, masalah tantangan dalam advokasi. 1. Minim riset data. 2. Luput memetakan dan mengelola aktor sehingga advokasi sendiri dan tidak mendapat banyak dukungan. 3. Komunikasi publik yang buruk. 4. Kompetisi antar organ. 5. Keberlanjutan dana. 6. Advokasi jangka panjang. Sekian materi advokasi dari sahabat AHY atau Ahmad Yani. Jangan lupa subscribe. Terima kasih.